Ya, silahkan pimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Rafael sakit. Adil Triyulis, Aisyah, Alia, Winda. Ya. Supaya lebih semangat di siang yang sangat panas ini dan juga sedikit agak mengantuk ya, kita yel-yel dulu. SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Tepuk tangan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hereditas pada manusia ya. Nah, sebelum kita belajar, Bapak mau ngecek dulu pengetahuan awal kalian kaitannya dengan hereditas pada manusia. Ya, silahkan ketua kelompok masing-masing menuju ke depan. Tadi bagaimana soal pretestnya? Gampang atau susah? Nah, kita akan belajar tentang bab namanya bab hereditas. Ada yang tahu hereditas itu ilmu tentang apa? Kayaknya, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan belajar dengan model pembelajaran problem based learning, yang mana harapannya kalian bisa menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Kemudian memerinci data, mempelajari hereditas pada manusia melalui peta silsilah, penyakit menurun, dan golongan darah, serta menganalisis hubungan hereditas dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Diharapkan juga kita dapat menyajikannya dalam bentuk data hasil analisis. Silahkan diisi dengan nama anggota kelompoknya dan dianalisis. Kita lihat pada tabel di depan kita ya, di layar, bahwa ada berbagai sifat-sifat yang ada pada manusia yang diwariskan atau diturunkan. Di antaranya adalah dagu belah ya. Ada yang dagunya belah? Nah, dagunya belah ya. Kemudian ada lesung pipi ya. Kemudian ada lidah dapat menggulung ya. Coba kita cek lidahnya. Nah, kalau lidahnya bisa digulung berarti kita keturunan yang lidahnya bisa menggulung. Nah, contohnya persilangan. Ini adalah berbagai macam persilangan yang bersifat autosom, yang melekat pada autosom dan bersifat dominan. Ini adalah yang bersifat semi dominan, ini yang bersifat resesif. Sementara yang bersifat gonosom ada banyak sekali yang melekat pada kromosom X, kromosom Y, dan yang melekat pada autosom tapi dipengaruhi oleh gonosom. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Sebelum kita ke contoh, maka Bapak akan membagikan LKPD ya. Di laptop bisa dibuka. Nah, pada aplikasi pembelajaran nih, namanya aplikasi pembelajaran genasik.com ya. Bisa di searching di Google ya, genasik.com. Nah, nanti kalian akan menemukan yang namanya tabel hereditas, kalkulator hereditas. Kalkulator hereditas. Nah, dari kalkulator hereditas ya, dari kalkulator hereditas tersebut kita bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan terjadinya persilangan pada keturunan. Saya ambil contoh ya. Nah, misalkan tadi Raya golongan darahnya O ya. Berarti Raya adalah seorang laki-laki bergolongan darah O. Nah, kemudian Lutfi golongan darahnya AB. Nah, Lutfi golongan darahnya AB.
Nah, kita hitung nih. Kita cek ketika ada golongan darah O dan golongan darah AB. Misalkan suatu saat mereka jatuh cinta, misalkan. Ya. Misalkan suatu saat mereka jatuh cinta kemudian memutuskan untuk berumah tangga. Nah, bisa dicek golongan darah anaknya, kita cek. Yang pertama kemungkinannya karena AB itu ada 2 gamet, A dan B. Kalau O cuma 1, O saja. Maka kemungkinannya golongan darahnya A dan B. Ternyata golongan darah anaknya tidak ada yang sama dengan golongan darah orang tuanya. Loh kok bisa begitu, Pak? Nah, itulah namanya persilangan. Ya. Jadi pastikan semua nanti sudah cek golongan darah, di pertemuan berikutnya kita akan coba silang-silangkan di antara kalian. Gitu. Nah, seandainya nanti mereka punya anak. Ternyata anaknya golongan darahnya sama kayak bapaknya. Tadi bapaknya apa? Oh, nah itu anak siapa? Kan gitu ya. Nah, bisa jadi anak tetangga kan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Pertanyaan pertama, banyak dari yang merah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Karena yang perempuan merah tidak ada. Ini laki-laki, 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 laki-laki. Nah, pertanyaannya yang pertama, mengapa laki-laki lebih berpeluang terkena hemofili ketimbang perempuan? Ya? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Aisyah. Karena laki-laki cuma punya kromosom X1. Ya. Perempuan ada 2, jadi kalau misalkan kena tapi masih bisa lain. Nah, jadi kalau laki-laki kromosom X-nya 1. Jadi ketika kromosom X itu terkena hemofili ya pasti langsung hemofilia. Kalau kromosom X-nya terbentuk gen penyebab hemofili. Ya. Sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan masing-masing tugas presentasi. Yang pertama ada kelompok yang membahas tentang katarak. Ya, sudah siap? Nah, silahkan diskusikan dengan temannya, dibaca-baca lagi, kemudian dibahas-bahas terkait dengan aspek yang akan muncul dan diprediksikan memunculkan pertanyaan. Silahkan dibuka presentasinya, dibahas bersama-sama. Kemudian ada kelompok B, diabetes mellitus. Ya, sudah siap? Ya, dibaca-baca kembali. Kemudian ada kelompok C, hemofilia. Oke, siap. Kelompok D, albino. Ya. Nah, kemudian ada kelompok E, buta warna. Ya, silahkan dibuka kembali. Bapak akan mengecek masing-masing kelompok hasil karyanya. Ya. Coba, siapa yang presentasi nanti? Aisyah. Dibagi tugas. Di Indonesia banyak yang buta warna. Ya, kemungkinan banyak. Diturunkan secara apa itu buta warna? Itu Apakah melekat pada autosom atau pada gonosom? gonosom. Gonosom apa? X, gonosom X. Oh, berarti pada wanita ada yang carrier ya. Tapi kalau laki-laki berarti bisa berpeluang besar untuk buta warna. Ya. Nah, nanti dites ya ininya ya. Angkanya ke teman-temannya ya. Oke, sip. Nah, kalau ini katarak. Katarak ini menurun juga. Iya. Ya, ketahuannya dari mana? Dari usia 40 tahun kan. Oh, berarti bayi nggak ada yang katarak? Enggak. Belum, berarti usia tua baru ketahuan. Berarti kalau kita menghindari menikah dengan yang katarak, tidak bisa dong ya? Enggak. Karena biasanya sehat semua gitu kan ya. Ketahuannya baru di usia berikutnya. Nah, dominan atau resesif ini? Dominan. Oh, dominan. Berarti Buta warna adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan beberapa warna tertentu. Biasanya, penderita buta warna itu kesulitan untuk membedakan warna merah, kuning, dan hijau. Buta warna itu diturunkan dari kromosom X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Colin Tulus dari kelompok albino. Saya ingin bertanya, apakah penyakit buta warna bisa diobati? Jika bisa, apa yang dilakukan? ya. Apakah penyakit buta warna ini bisa diobati? Ya, silahkan yang menjawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan Colin.
Jadi buta warna itu tidak bisa diobati, tetapi ada penemuan baru berupa kacamata khusus yang dimana jika pengidap buta warna menggunakannya bisa melihat warna seperti orang normal. Oh ya. Kasih tepuk tangan. Sebelumnya, teman-teman perlu tahu nih, katarak ini merupakan penyakit autosom, penyakit kelainan genetik yang masuk ke autosom genotip dominan. Nah, untuk definisinya sendiri, katarak adalah lensa mata yang menjadi keruh, sehingga cahaya tidak dapat menembusnya. Bervariasi sesuai tingkatannya dari sedikit hingga menjadi keburaman total. Nah, akibat dari katarak ini bisa menjadi fatal, yakni kebutaan total. Albinisme atau biasa kita sebut atau kita dengar itu albino adalah kelainan sejak lahir karena kekurangan melanin atau sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna rambut, kulit, dan mata cenderung berwarna putih atau pucat. Karena kekurangan melanin, jadi albino ini memiliki komplikasi seperti pengurangan penglihatan dan juga kanker kulit. Jadi apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit yang terjadi jika luka darahnya itu akan sulit membeku sendiri secara normal yang diakibatkan oleh faktor-faktor pembekuan darah oleh kelainan genetik. Jadi jenis penyakit ini tuh disebabkan oleh kelainan genetik yang terpaut gonosom atau kromosom seks, yang terutama kromosom seks X. Yaitu menurut International Diabetes Federation, Indonesia itu menempati peringkat kelima negara penderita diabetes terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 19,5 juta penderita. Itu di tahun 2021. Ya, silakan. 30 detik lagi. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, tadi berbagai macam karakter pada manusia dimuat pada kromosom. Yang mana kromosomnya ada dua jenis, apa saja? Autosom sama gonosom. Autosom jumlahnya berapa? 22. Gonosom satu pasang. Pada laki-laki X, Y. Pada perempuan XX. Ya, sedemikian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengatur kesempurnaan pada makhluknya sehingga menjadikan kita untuk bisa lebih bersyukur bahwa gen yang sedemikian acak dalam tubuh kita adalah gen yang terbaik. Sehingga pada saat ini kita siang hari ada di sini, ternyata tidak ada yang terkena genetik menurun. Untuk saat ini ya, tidak tahu nanti untuk 10-20 tahun ke depan. Dan pentingnya bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, serta juga ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita yang mengalami kelainan genetik, entah itu yang hemofili, entah itu yang albino, ya, atau yang terkena katarak, diabetes, kemudian apalagi tadi polidaktili, buta warna. Nah, yang kita lakukan adalah penting bagi kita untuk membantu mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kalian kerjakan, ya, kasih checklist pada refleksi yang sifatnya opsional, dan kemudian tuliskan ya di belakang pada refleksi berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana kesan pembelajaran kalian pada hari ini. Silahkan cantumkan kesulitan-kesulitan yang kamu temui, hal-hal yang belum kamu pahami, dan bagaimana cara kita mengatasi kesulitan tersebut. Ya. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada hari ini tulis, dan juga masukan serta saran dan hal-hal yang menurut kamu pelajari serta bermanfaat bagi kehidupan kamu sehari-hari. Ya, silahkan tulis. Terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga siswa-siswi yang sudah belajar dengan penuh semangat di SMA Negeri 8 Tambun Selatan.
Ya, tepuk tangan untuk kita semua.